menjelaskan perkembangan Islam di benua Asia. Yang pertama itu ada di India. Islam ini masuk ke India pada abad ke-7. Bukti berkembangnya Islam di India ini ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di India, antaranya yaitu ada kerajaan Sabtakin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwat, wilayah Afghanistan, yang dipimpin oleh Raja Sabtakin. Beliau itu seorang pengembang agama Islam dan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua juga ada kerajaan Ghazni. Kerajaan ini didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Hussein pada 553 Hijriah atau 1186 Masehi di Furosko, tepatnya di lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini bisa mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain. Selanjutnya yang ketiga itu ada kerajaan Mamalik. Awal mula penyebaran agama Islam di kerajaan ini yaitu oleh raja dari Burukbarin. Beliau adalah orang yang mendirikan Masjid Al-Delhi yang diberi nama dengan nama Jami, dan juga beliau adalah mendirikan menara yang fikih yang diberi nama dengan Qutub Menar. Selanjutnya itu ada kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik yang dipimpin oleh Alauddin dari Afghanistan. Beliau nggak lama memerintah karena muncul keturunan baru di Taglak, tepatnya di Turki. Yang kelima yaitu ada kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Kerajaan ini dipimpin oleh Muhammad bin Taglak dan Firuzshah. Setelah kerajaan Taglak ini berdiri, kemudian berdirilah kerajaan Mongol dengan dipimpin oleh beberapa raja yaitu Babur, Humayun, Akbar Agung, Jihangir, dan yang terakhir itu Shah Jidan. Nah, Shah Jidan ini itu orang yang membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang dicintainya. Jadi di India ini umat Islam sekarang ada sekitar 100 juta jiwa, yang berarti India ini adalah negara ketiga terbesar yang berpenduduk muslim setelah Indonesia dan Pakistan. Jadi perkembangan Islam di Pakistan ini berkembang dengan sangat pesat sehingga Pakistan ini menjadi negara berpenduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan hukum Islam di Pakistan ini sudah diberlakukan. Awal mula pembentukan negara Pakistan sendiri itu dimulai dari Syahid Ahmad Khan, kemudian dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, dan akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan kedaulatannya kepada dua dewan konstitusi, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1947 untuk Pakistan. Sejak itu Pakistan lahir sebagai negara Islam, dan Muhammad Ali Jinnah ini diangkat menjadi gubernur jenderal dengan gelar Qaidi Azam atau pemimpin besar. Sejak negara Pakistan berdiri, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam yang sebenarnya dari negara Islam itu berpedoman pada rancangan Undang-Undang Hasil Sidang Liga Muslim pada Maret tahun 1940, yaitu harus sesuai dengan Quran dan hadis dalam rancangan undang-undang itu. Kemudian disahkan menjadi konstitusi di tahun 1956 bernama Republik Islam Pakistan, dan ditinjau kembali sehingga lahir konstitusi baru di tahun 1962 dengan menghilangkan kata Islam di dalamnya dan mendirikan dua lembaga, yaitu Dewan Penasihat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Yaitu ada negara Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan itu sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Islam telah masuk ke Kabul, dan pada tahun 870 Masehi Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan ini selanjutnya berjalan dengan sangat pesat. Gak ada hambatan sama sekali, dengan penduduk Afghanistan 99% itu beragama Islam. Nah, di tahun 1933 Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja. Kemudian pada saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet ini biasa dikenal dengan negara Rusia, berusaha menanamkan pengaruhnya tahun 1953. Nah, Raja Zahir ini mengangkat Muhammad Daud atau kader komunis sebagai Perdana Menteri. Melihat keadaan Afghanistan seperti ini, umat Islam menilai bahwa pemerintah Afghanistan telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian umat Islam di Afghanistan ini mulai bergerak, yaitu dengan munculnya organisasi perjuangan gabungan muslim yang bernama Jualan Muslim, yang kemudian di tahun 1968 berubah nama menjadi Al-Jamiyah Al-Islamiyah dan dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani. Dan Uni Soviet atau biasa disebut Rusia semakin marah melihat perkembangan Islam pada saat itu. Kemudian di tahun 1972 di bawah pengaruh Uni Soviet, Muhammad Daud digantikan oleh Zahir. Pada tahun 1978 Daud tewas dan dibunuh, digantikan oleh Nur Taraki sebagai presiden. Pada waktu itu para ulama mengeluarkan fatwa untuk mengutuk dan mengkafirkan Taraki serta mewajibkan jihad untuk menggulingkannya. Kemudian di tahun 1970 Uni Soviet memasuki Afghanistan dengan membawa presiden bonekanya yang biasa dipanggil dengan sebutan Barakallah. Pada saat itu perjuangan Mujahidin semakin kuat dengan bergabungan 7 organisasi menjadi satu dengan nama Persatuan Mujahidin Islam di Afghanistan, dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala serta memerdekakan negara Afghanistan dari kekuasaan kafir dan komunis dengan mendirikan pemerintahan Islam di Afghanistan dengan dipimpin oleh Abdul Rauf Rasul Shayyaf. Nah, selanjutnya di tahun 1987 peperangan memuncak dan berakhir dengan Uni Soviet atau Rusia menderita kerugian besar. Pada tahun 1989 Rusia atau Uni Soviet ini menarik seluruh tentaranya dari Afghanistan, dari negara Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok itu sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok ini awal mulanya itu melalui perdagangan darat dan laut yang disebut dengan Jalan Sutra.
Muhammad Yunusi Malinjie adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau ini adalah imam besar Qiandesi atau Masjid Agung di RRC Tengah. Salah satu 8 masjid terbesar di Cina. Masjid tersebut dibangun pada 1300 tahun yang lalu dengan perpaduan hasanah arsitektur Islam dan Cina dan mampu menampung 8.000 jamaah. Menurut Yunusi, jumlah umat Islam di Tiongkok ini sekarang sekitar 20 juta. Namun ada salah satu kendala yang dirasakan umat Islam dalam pembangunan, yaitu sistem komunisme yang memperbolehkan rakyatnya untuk berpropaganda anti agama. Selanjutnya ada dari negara Singapura. Perkembangan Islam di Singapura ini boleh dikatakan tidak ada hambatan sama sekali, baik dari segi politik maupun birokratis. Penduduk muslim di Singapura ini kurang lebih sekitar 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih sekitar 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada kurang lebih 80 masjid yang ada di negara Singapura. Pada tanggal 1 Juli 1968 di sana dibentuk MUIS atau Majelis Ulama Islam di Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Jadi di Singapura ini dibentuk Majelis Ulama Islam di Singapura untuk bertanggung jawab di segala aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kemasyarakatan. Perkembangan Islam di benua Asia, salah satunya ada Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tembusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Tekanan Raja Thailand terhadap Sultan Muzaffar 1424 sampai 1444 dari Malaka agar tetap tunduk kepada Thailand dengan membayar upeti sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolaknya. Kemudian Raja Prachai Wadi menyerang Malaka, tetapi penyerangan tersebut gagal. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah 1444 sampai 1447, tentara Thailand di Pahang dapat dibersihkan. Wakil Raja Thailand yang bernama Dewa Shur dapat ditahan, tetapi beliau diperlakukan dengan baik. Bahkan putrinya diambil istri oleh Mansur Shah untuk menghilangkan permusuhan antara Thailand dan Malaka. Di Filipina pula, ada Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Umat Islam dapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri agama dan identitasnya. Malaysia ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang bernama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiar Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah 1414 sampai 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Kerajaan Malaka dapat dibina lagi sedikit demi sedikit oleh Sultan Alauddin Syah I sebagai pengganti Muhammad Syah, kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kampar ke Johor, semenanjung Malaka. Sultan Alauddin Syah I dikenal dengan Sultan Johor yang pertama dari negeri Johor makin bertambah ramai dengan datangnya para pedagang dan pendatang. Sampai sekarang, perkembangan agama Islam di Malaysia semakin pesat dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik, dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi. Untuk perkembangan agama Islam lebih lanjut, telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan.
Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya, Darussalam, negeri yang damai. Pendapatan per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara, merdeka tahun 1984 dari Inggris. Penduduk Brunei Darussalam mayoritasnya beragama Islam. Jelasin tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Yang pertama ada Habasyah, Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang sekian hari semakin meningkat, maka suatu hari Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk hijrah ke Habasyah karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahnya. Beliau lebih suka dirinya dianiaya ataupun disiksa oleh kaum Quraisy musyrikin daripada melihat kejadian-kejadian penganiayaan yang diterima oleh para pengikut beliau setiap hari. Nah, oleh sebab itu pada suatu hari beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu bersabda yang artinya jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habasyah adalah lebih baik karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini. Nah, akhirnya mulailah umat Islam pada berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan lancar dan hijrah ini diterima oleh Raja Habasyah. Sejak itu agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Lalu yang kedua ada Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium, perlakuan kasar pada penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir, dan adanya beban ekonomi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Utama. Nah, singkatnya pada tahun 624 Masehi, Iskandaria jatuh ke tangan kaum muslimin setelah mendapat kemenangan yang gilang gemilang dapatkan atau Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amru bin As menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur atau wali di Mesir, Amru bin As berusaha untuk memajukan Mesir dalam berbagai bidang. Nah, di sini aku bakal jelasin ada beberapa yang bakal aku sebutin, yaitu yang pertama kota Futsah dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti Iskandaria. Lalu ada mengembalikan keamanan dengan penumpas semua kekacauan, masih memakai peraturan pemerintah yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Jabatan Qadi dipegang oleh Amru sendiri sampai tahun 23 Hijriah, mendirikan masjid, membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Selanjutnya di sini ada Afrika Utara. Pada masa jayanya kerajaan Romawi, daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terbagi menjadi 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numidia. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barca, yaitu suatu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah maju ke sebelah barat. Lalu 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Lalu pada bulan Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad Abi Sarah memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah maka kaum muslimin membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad
bin Abi Sa'ad tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan Barbar. Lalu singkatnya, dalam perkembangan selanjutnya di bawah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara ini dapat mengembangkan ajaran Islam ke Andalus atau di daerah Spanyol. Peristiwa ini terjadi di tahun 710 Masehi atau sama dengan 91 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putri dari kelas 12 UTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia Amerika. Perkembangan Islam di dunia Amerika, menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjak kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan bukti dan catatan sejarah, para pakar memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara, separation of church and state. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim ini didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim ini mendapat banyak pengikut, terutama dari orang-orang yang berkulit hitam, dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulitnya. Hal itu terbukti dengan banyaknya tokoh yang masuk Islam. Ada seperti Malcolm, seorang tokoh nasis Amerika sebagai orator ulung, dan Cassius Clay, bekas juru tinju kelas berat. Malcolm setelah masuk Islam namanya diubah menjadi Al-Haji Malik Al-Sabah, sedangkan Cassius Clay berganti menjadi Muhammad Ali Elijah, berdakwah melalui media massa dengan menerbitkan majalah Muhammad Speak pada tahun 1960, dan Elijah meninggal pada tanggal 25 Februari 1975 dan digantikan oleh putranya bernama Wallace Muhammad atau Warisuddin Muhammad. Selama dalam kepemimpinan Warisuddin, agama Islam bertambah maju, tidak hanya dipeluk oleh kalangan orang-orang yang berkulit hitam saja, namun berkembang dalam kalangan masyarakat nasional Amerika. Pada tahun 1976, Wallace Muhammad atau Warisuddin Muhammad mengubah nama Nation of Islam menjadi World Community of Islam in West. Perubahan nama itu dimaksudkan agar sasaran ajaran dan dakwah agama Islam lebih luas lagi jangkauannya. Pada tahun itu juga dia telah membentuk majelis imam, Council of Imam, terdiri atas 6 orang yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Majalah Muhammad Speak diubah menjadi Bilalian News, mengambil nama dari sahabat Bilal bin Rabah. Tanggal 30 April 1980, organisasi World Community of Islam in West diganti namanya menjadi American Muslim Mission atau AMM. Di Chicago terdapat Islamic Institute sebagai proyek organisasi konferensi Islam internasional. Di Jeddah, Los Angeles terdapat Islamic Center sebagai pusat ceramah dan sebagainya. Di Mansfield, Indianapolis, Amerika terdapat suatu organisasi bernama Islamic Society of North of America atau ESNA. ESNA mengkoordinasi organisasi-organisasi mahasiswa seperti Muslim Student Association MSA, organisasi dokter muslim dan sarjana muslim. MSA sudah memiliki kantor
tempat penerbitan buku yaitu MSA Islamic Book Service, studio rekaman, memproduksi film-film, TV, dan percetakan. Majalah yang diterbitkan bernama Al-Ijtihad atau Persatuan. Di California berdiri sebuah madrasah Al-Madinah. Madrasah ini pada tahun 1972 memiliki 42 anak. Namun pada tahun berikutnya bertambah menjadi 105 anak. Dalam madrasah Al-Madinah diajarkan semua ilmu agama, bahasa Arab, matematika, dan Al-Quran. Semakin berkembangnya populasi Muslim di Amerika Serikat, maka bertambah pula jumlah masjid. Lebih dari 1.200 masjid berdiri di beberapa kota Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, jumlah SD dan SMP yang mengajarkan Al-Quran juga meningkat. Kurang lebih ada 1.000 pusat pendidikan di Amerika saat ini. Pada tahun 1995, rata-rata tingkat pendapatan Muslim yang menetap di Amerika berkisar $51.996, tetapi sekarang meningkat menjadi $55.958. Selain itu, hal yang sangat penting adalah kaum Muslim tinggal di kawasan dan lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Meskipun tekanan menimpa kembali kepada para pendatang Muslim yang tinggal di Amerika Serikat, khususnya setelah penyerangan yang dilakukan teroris pada 11 September 2001, kegiatan politik kaum Muslim di pemerintahan mengalami peningkatan tercatat sejak 4 tahun terakhir ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, ada perkembangan Islam di benua Eropa. Pembahasan tentang perkembangan Islam di benua Eropa pada bab ini dibatasi pada beberapa negara. Sebagai gambaran umum tentang keberadaan Islam di Eropa, yaitu Andalusia Spanyol, Rusia, dan Inggris secara sekilas. Perkembangan Islam di wilayah lain di benua Eropa dapat kalian temui dari berbagai sumber. Yang pertama ada Andalusia Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh Amir Gubernur diantaranya oleh putra Musa sendiri yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abul Abbas As-Saffah, penumpah darah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah yaitu Abdurrahman berhasil melarikan diri dari menyusup ke Spanyol. Di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 1193 sampai 458 Hijriah, 756 sampai 1065 Masehi. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam, mereka memeluk agama Katolik, dan sesudah Islam tersebar luas, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam secara sukarela. Hubungan antar agama selama itu dapat berjalan dengan baik karena raja-raja Islam berkuasa memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya ada keberadaan Islam di Spanyol, merupakan perantara sekaligus obat kebudayaan dan peradaban. Ilmu pengetahuan kuno dan filsafat ditemukan kembali. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. Di Spanyol atau Andalusia pada tahun 1975, sekelompok pemuda masuk Islam. Mereka mendirikan masyarakat Muslim di Cordova. Kemudian pada tahun 1978, mereka dapat melaksanakan sholat Idul Adha di katedral bekas masjid setelah memohon izin Uskup Cordoba Monsignor Infantes Floredo. Ia menawarkan umat Islam menggunakan taman kota dengan diberi kemah besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat berjamaah. Di sana terdapat madrasah yang dikelola Dr. Umar Faruk Abdullah
yang mengajar bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tafsir fikih, hadis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah dimulai dari tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Qutaibah berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami Qutaibah. Ia mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan membolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang dikenal di daerah tersebut. Keberadaan pemerintahan yang berpaham komunis yang anti-Islam cukup menjadi hambatan bagi perkembangan Islam di Rusia. Pada 2008, lebih dari 32.000 Muslim di Rusia menunaikan haji. Diperkirakan sebanyak 7.000 masjid berdiri di seluruh Rusia. Sementara ketika komunis tumbang, hanya ada 100 masjid. Moskwa dengan sekitar 2,5 juta muslim menjadikan sebagai kota dengan penduduk muslim terbesar di Eropa. Saat ini diperkirakan 18% dari total penduduk atau 25 juta warga Rusia memeluk agama Islam. Melihat perkembangan yang demikian pesat, sebagian pakar memprediksikan bahwa tahun 2050 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di Eropa. Yang ketiga ada Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah: yang pertama ada The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Yang kedua ada The Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris. Yang ketiga ada The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris. Yang keempat ada Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian bergontakan orang-orang Inggris dan imigran. Di pusat kota London, dibangun Central Mosque, Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977, terletak di Regent's Park dan mampu menampung 4.000 jamaah. Dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Carton yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris E.W. Lanes. Di negeri ini juga pada tahun 1985 muncul seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ajib di Stratford, Inggris. Dan sejak itu, masyarakat muslim dan mahasiswa di Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di benua Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan benua Australia, Inggris, datang ke Australia sebagai pelaut pada akhir dasawarsa 1700-an. Para penunggang unta ini juga memegang peran penting dalam pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada 1870 sampai 1872, yang akhirnya menghubungkan Australia dengan London lewat India. Masjid pertama di Australia didirikan di Mare, di sebelah utara Australia Selatan pada 1861.
Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Banyak Muslim Eropa, terutama di Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Pada sensus 2006, tercatat 23.126 Muslim kelahiran Turki di Australia. Muslim Australia sangat majemuk. Pada sensus 2006 tercatat lebih dari 340.000 Muslim di Australia, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 128.904 lahir di Australia dan sisanya lahir di luar negeri. Dalam 3 dasawarsa terakhir, banyak Muslim bermigrasi ke Australia melalui program pengungsi atau kemanusiaan dari negara-negara Afrika seperti Somalia dan Sudan. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Perkembangan Islam di Australia sudah merambah ke kalangan masyarakat Aborigin, suku asli benua kanguru. Dalam pertemuan organisasi Society for the Scientific Study of Religion di Baltimore akhir Oktober 2012 lalu, sejumlah peneliti dari Religious Scope memaparkan kertas kerja mereka tentang pernyataan media dan komunitas Muslim di Australia yang menyebutkan bahwa makin meningkatnya pemeluk agama Islam di kalangan masyarakat Aborigin, terutama di kalangan anak mudanya, merupakan kebangkitan Islam yang melanda suku Aborigin. Komunitas Muslim ini adalah para pedagang yang berlayar dari Pulau Celebes di Indonesia dan orang-orang yang menetap di pedalaman Australia dan dijuluki camelers atau penunggang unta. Baik, saya Anissa Epti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar. Pertama, pada periode klasik pada 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi hingga saat ini. Pada periode klasik meliputi masa ekspansi, integrasi atau penyatuan wilayah, dan masa kemasan Islam, serta masa disintegrasi. Selanjutnya pada periode pertengahan juga memuat 2 masa, yaitu masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Dan sedangkan pada masa modern 1800 hingga saat ini adalah periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan intelektual. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan di berbagai wilayah kekuasaan Islam beserta para pakar di bidangnya masing-masing. Pertama, di bidang filsafat. Minat terhadap bidang filsafat ini dikembangkan pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yakni Muhammad Ibnu Abdurrahman. Dan tokoh pertama adalah sejarawan filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid atau dikenal dengan Ibnu Bajjah. Beliau dan karya monumentalnya yang terkenal adalah Tabdil Al-Mutawahhid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail. Ia banyak menulis masalah seperti kedokteran, astronomi, dan filsafat serta yang lainnya. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan, serta tokoh-tokoh lainnya seperti Ibnu Rashid dari Cordova. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah Al-Mujtahid, Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi dan Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Dan selanjutnya di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Tokoh terkenal yang pertama diantaranya adalah Ibnu Sina atau disebut dengan Avicenna adalah tokoh paling terkemuka di bidang kedokteran. Ia menuliskan sekitar 267 judul buku. Al-Qur'an fil At-Tabib merupakan buku yang terkenal di bidang kedokteran. Selanjutnya tokoh kedua ada Ibnu Rashid yang sekarang merupakan seorang filsuf, dokter sekaligus pakar fikih dari Andalusia. Karyanya berupa Al-Kulliyat yang merupakan karya yang berisi tentang ilmiah pertama mengenai fungsi-fungsi jaringan dalam kelopak mata. Selanjutnya ada Al-Jahrawi, kelahiran Cordova, adalah orang pertama mengenalkan teknik pembedahan organ tubuh manusia. Selanjutnya adalah Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far
yang merupakan saudara perempuan dari Al-Hafidz, yang merupakan dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Selanjutnya di bidang astronomi bermunculan para pakar, di antaranya yang pertama adalah Ibrahim Ibnu Yahya An-Nakos. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan dengan bintang-bintang. Selanjutnya ada Arjakali dari Cordova yang merupakan seorang ahli astronomi yang pertama kali mengenalkan astrolabe. Astrolabe ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Beliau menuliskan buku berjudul Al-Manazir yang berisi tentang ilmu optik. Selanjutnya ada Islah Al-Majisti. Pada pertengahan abad ke-12, beliau menulis pengantar kepada risalah astronomi berisi tentang teori trigonometrikal. Baik, selanjutnya di bidang matematika, terkenal tokoh Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang pakar astronomi dan geografi sekaligus tokoh ahli matematika yang pertama kali menemukan angka 0 dan penemu salah satu cabang ilmu matematika yakni algoritma yang diambil dari namanya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 770 sampai 840 Masehi. Beliau lahir di Khawarizm, Keva, kota di selatan Sungai Oxus pada tahun 770 Masehi. Selanjutnya di bidang fisika terkenal tokoh yakni Abdul Rahman Al-Hazini. Beliau menulis kitab Mizanul Hikmah yakni The Scale of Wisdom pada tahun 1121. Sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, beliau mewujudkan tabel berat, jenis dan benda cair dan padat, dan berbagai teori tentang fisika lainnya. Dan di samping sebagai pakar filsafat, ia juga seorang fisikawan muslim yang menuliskan sekitar 256 jilid buku. Selanjutnya di bidang kimia dikenal juga oleh Jabir Ibnu Hayyan yang biasa disebut dengan masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide eksperimennya sekarang dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia utamanya pada bahan mental, non-mental, dan penguraian zat kimia. Pada abad pertengahan, karya-karya beliau di bidang ilmu kimia termasuk kitab-kitabnya yang masyhur, kitab Al-Kimia dan kitab Al-Syafi'iyyan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya, Abbas Ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dialah orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Selanjutnya di bidang sejarah dan geografi terkenal oleh pakar Al-Idris pada tahun 1099 hingga 1166. Yang dikenal dengan nama Dersis di barat adalah pakar geografi. Ia pernah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 on untuk Raja Roger II dari Silisia. Selanjutnya ada Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi. Bukunya yang terkenal adalah Ahsan Al-Taqsim, merupakan buku geografi yang nilai sastra Arabnya paling tinggi. Buku tersebut menguraikan tentang semenanjung Arabia, Irak, Syam, Mesir, Maroko, Khorasan, Armenia, Azerbaijan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Dibanding sebagai matematikawan, geografi, dan lainnya, dia juga membuat buku geografinya berjudul Kitab Short Al-Ard yang memuat peta-peta dunia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang geometrik. Geometrik adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut bidang, dan ruang. Ilmu geometrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam perancangan bangunan agar kokoh dan tahan terhadap goncangan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam geometrik antara lain Al-Khawarizm dari 780 sampai 850 Masehi. Selanjutnya ada An-Nuraizi dari 770 sampai 833 Masehi. Selanjutnya ada Ali Hasan Ibnu Haytham dari 965 Masehi sampai 1023 Masehi. Dan yang terakhir ada Umar Khayyam. Selanjutnya yaitu ada kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, ruang suara. Selanjutnya adalah kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, suara Spanyol Islam mencapai kecermelangannya dengan tokoh yang bernama Al-Hasan Ibnu Nafi.
yang dijuluki sebagai Zaryab. Setiap kali diselenggarakannya pertemuan dan perjamuan, Zaryab selalu diminta tampil untuk menunjukkan kebolehannya. Ia juga dikenal sebagai pengubah dan ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada para budak-budaknya, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Musik muslim juga disebarluaskan oleh penyanyi dan pengembara di benua Eropa. Pada periode pertengahan ini, ia memperkenalkan banyak instrumen dan elemen-elemen musik Islami, seperti lute sebagai alud, pandore sebagai tabur, dan gitar sebagai gitara. Setelah bahasa dan sastra, selanjutnya ada keperpustakaan. Keberadaan keperpustakaan dengan sejumlah besar buku merupakan salah satu di antara sekian sarana penunjang pendidikan yang menjadi pusat penelitian para ilmuwan. Sebagai contohnya yaitu perpustakaan Al-Hakam yang jumlah bukunya mencapai 400.000 buah buku. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama di Baghdad dan Cordova. Setelah keperpustakaan ada fikih. Fikih merupakan sebagian dari ilmu-ilmu keislaman yang terkait dengan hukum syariat. Seiring dengan tingginya komite terhadap hukum Islam, maka fikih mengalami kemajuan yang pesat dengan ditandai lahirnya ulama-ulama besar di bidang hukum Islam. Contohnya yaitu seperti imam pendiri mazhab fikih yaitu Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hamdai, pendiri mazhab Hambali. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ahli pakar dalam fikih, di antaranya seperti Abu Bakar Ibnu Al-Kumahiyah, terus ada Munzir Ibnu Syahid Al-Batuni dan Ibnu Hammaz dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ada tasyawuf. Tasyawuf merupakan bagian dari aspek keagamaan dalam Islam yang menyentuh sisi ruqyah atau spiritual. Tokoh tasyawuf diantaranya adalah Rabi'ah Al-Adwiyah dari 713 sampai 801 Masehi, Al-Hajjaj atau Abdul Muttaqi Al-Ibn Masyur Al-Hajjaj dari 244 sampai 309 Masehi, Al-Ghazali dan Abdul Farid Zunun Al-Mashir dari 773 sampai 860 Masehi. Terus selanjutnya ada Abu Yazid Al-Bustami dari 874 sampai 947 Masehi. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini mau jelasin tentang beberapa ilmuwan muslim dan karyanya serta kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Yang pertama ada Al-Battani. Al-Battani ini ada sekitar pada tahun 858 sampai 929 Masehi. Dia dikenal sebagai Albertanius. Al-Battani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Al-Battani bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani Asabi Al-Battani. Lahir di Haran dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah astronomi tentang perhitungan tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah rumus matematika seperti persamaan trigonometri, persamaan sin X sama dengan A cos X, mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangen dan cos tangen, dan menyusun tabel perhitungan tangen. Selanjutnya ada Ibnu Sina, yaitu pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina ini seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran dari Persia.
Ia seorang penulis yang produktif. Ia sudah mengarang buku lebih dari 450 buku pada beberapa bidang, terutama pada bidang filsafat dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya yang paling terkenal dari antara buku-buku Ibnu Sina yaitu Al-Qanun fi al-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Terus yang ketiga ada Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Yang bernama Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Ia mendalami banyak ilmu seperti bidang kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rushd ini filsuf jenius yang pengetahuannya ensiklopedik. Jadi ensiklopedik ini bagaikan kamus. Karya-karya Ibnu Rushd meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan risum. Karya yang paling monumental itu yang paling terkenal dari si Ibnu Rushd ini itu ada Bidayat al-Mujtahid, Kuliah fi at-Tibb atau kuliah kedokteran, Fasl al-Maqal fi Bain al-Hikmat wa asyariat. Hampir semua karya-karyanya Ibnu Rushd ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani atau bahasa Yahudi. Selanjutnya, kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Yang pertama ada sebuah masjid atau museum terkenal dengan nama Hagia Sophia. Hagia Sophia ini dulunya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid ketika ditaklukkan oleh tentara Islam. Di Hagia Sophia juga dipamerkan surat-surat Khalifah Utsman Firmans yang menunjukkan kehebatan Khalifah Utsmaniyah dalam memberikan jaminan perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing pencari suaka. Orang asing pencari suaka ini orang asing yang mengungsi di sekitar daerah tersebut tanpa memandang agama mereka atau toleransi. Yang kedua itu ada kincir untuk menaikkan air yang dibangun pada berabad-abad tahun silam. Kincir ini banyak ditemukan di negara Timur Tengah. Kincir-kincir ini masih berfungsi sampai sekarang. Selanjutnya di beberapa kota gurun pasir masih dijumpai di distribusi air bawah tanah yang disebut juga dengan kona. Selanjutnya ada Masjid Sultan Ahmed yang berhadapan dengan Hagia Sophia dan merupakan ikon Istanbul. Masjid ini dibangun pada abad 16 dan satu-satunya masjid yang mempunyai 6 menara. Bangunan masjid ini juga sudah diuji tahan gempa. Yang selanjutnya di India, meski sejak masa penjajahan Inggris didominasi oleh warga negara yang beragama Hindu, sebagian besar bangunannya berarsitektur Islam, termasuk Taj Mahal, sebuah bangunan makam yang sangat indah dan terkenal di seluruh dunia. Berbagai masjid dan universitas di Mesir, Damaskus, dan Istanbul masih berfungsi sampai sekarang. Seperti Universitas Al-Azhar di Mesir merupakan universitas tertua di dunia. Selanjutnya, di Spanyol dibangun dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air. Sebuah sistem irigasi baru untuk masa itu yang tidak terkenal sebelumnya. Di antara bangunan megah yang lain itu ada Masjid Cordova atau Mezquita yang kini menjadi katedral, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Di Cordova terdapat 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah karena air sungainya tidak dapat diminum. Jadi penguasa muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya itu 80 km. Yang ke-9 itu ada Kota Tua Cordoba atau Cordova. Masih bisa disaksikan sampai sekarang sejak awal dibangunnya, yaitu
tahun 750 Masehi. Kota ini sudah memiliki drainase yang bagus sehingga jalan-jalan pun tampak bersih dan asri. Selanjutnya yaitu barang-barang dari keramik juga ditemukan di samping barang logam. Dengan pusat industrinya yaitu di Valencia, yang imitasinya belakangan ini baru diketahui pada abad ke-15 di Belanda. Industri keramik ini juga akhirnya sampai juga ke Italia. Terus yang terakhir itu ada tekstil mewah berupa karpet-karpet Spanyol dengan Cordova sebagai pusat industri tenunnya. Selanjutnya, saya akan bahas masa kemunduran peradaban Islam. Berdasarkan periodisasi sejarah peradaban Islam, menurut Harun Nasution, benih-benih pepecahan dan disintegrasi sudah muncul sejak fase kedua dari periode klasik, yaitu 1000 sampai 1250 Masehi. Meskipun pada masa itu masih merupakan puncak kemasan peradaban Islam. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Setelah kurang lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketinggalan, peradaban Islam kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi, bahkan kembali mengalami kemajuan hingga memasuki abad ke-18 Masehi. Setelah itu, grafik perkembangan peradaban umat Islam kemudian menurun hingga memasuki abad ke-19 Masehi, sebelum kemudian terjadi kebangkitan kembali di periode modern. Ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat merunduk karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha. Intinya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia baik secara intelektual maupun moral. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai penuju kemajuan peradaban Islam di masa datang. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Quraini dan Iqra. Itu sudah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-21 ayat 107. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberikan rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Begitu halnya dalam tataran ritual, yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia, dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar.